Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah altaqikum fi ta'liqin yasirin ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahijil jadidah lil 'allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an fi ay soal 11. Wa qabla dzalika kaifa halukum ya ikhwan? Khair. Kaifa ayyamu udlatikum? Syabi'tum? Turiduna ziyadah? Insyaallah. Qala as-sa'il jama'atut tabligh ala sabilil mithal yaqulun. Orang-orang jamaah tabligh ini hanya sebatas contoh saja dari ahlil bid'ah. Jadi yang dimaksud sama penanya ini ahlil bid'ah kulluhum yuriduna al-khair. Semua ahlil bid'ah kalau secara niat ya secara asal ya mereka itu sebenarnya punya keinginan yang baik. Ya memang ada di antara ahli bid'ah yang memang sudah sejak awal keinginannya itu buruk. Tapi ini alal aghlab, secara umum ahli bid'ah mereka memiliki niat yang baik. Di antaranya adalah jamaah tabligh. Mereka mengatakan, nahnu nuridu an nasira ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Kami jamaah tabligh, kami itu ingin untuk berjalan meniti jalannya ahlu sunnah wal jamaah, meniti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Walakin ba'duhum qad yukhti, tapi iya memang ada sebagian jamaah tabligh yang jatuh dalam kekeliruan. Memang ada katanya. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, kaifa tahkumuna alaina wa tuhadziruna minna. Bagaimana bisa kalian menghukumi kami sebagai ahli bid'ah dan kalian mentahdzir, memperingatkan manusia dari kesesatan kami. Padahal kami ini niatnya pengen untuk meniti jalan ahlu sunnah wal jamaah. Cuman memang ada kekeliruan di dalamnya. Sebagaimana kalau kita mau tambahkan, sebagaimana ahli bid'ah juga berkata, kalian juga sama wahai salafiyun, wahai ahlu sunnah. Di antara kalian juga ada yang jatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kesalahan. Kenapa kalian gak membid'ahkan diri kalian sendiri dan kalian membid'ahkan, menyesatkan kelompok lain seperti seperti jamaah tabligh? Kalau dari sisi ini bagaimana jawabnya? Paham syubhatnya? Ya, jadi ingin menyamakan antara jalannya jamaah tabligh dengan jalannya ahlu sunnah dengan berkata,
kami jamaah tabligh sama seperti kalian, yaitu sama-sama ingin meniti jalan yang hak, sama-sama ingin mencapai kebenaran. Jamaah tabligh ingin meniti kebenaran, Ahlus Sunnah juga ingin meniti kebenaran, sampai kepada kebenaran. Tapi ternyata di antara kami jamaah tabligh ada memang yang jatuh dalam kekeliruan. Sebagaimana kalian wahai Ahlus Sunnah, ada di antara kalian yang juga jatuh dalam kekeliruan. Tapi apakah fair, apakah adil kalau cuman kami yang dikatakan ahlil bid'ah, kami yang disesatkan, sedangkan kalian tidak tersesat? Famal jawab. Hadiah. Naam. Al-akhta. Naam, al-akhta mutanawwi'ah. Kesalahan itu bermacam-macam. Dilihat dulu, apa kesalahan yang kalian maksud dari Ahlus Sunnah itu. Kalau kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang alladzi la yasuhul khilaf, kekeliruan yang tidak boleh ada perselisihan di dalamnya, maka yubadda, orangnya langsung dibid'ahkan, meskipun dia dari Ahlus Sunnah. Tapi kalau kekeliruan yang kalian maksud adalah kekeliruan yang yasuhu fihil khilaf, yang memang boleh untuk berbeda pendapat di situ, fi mahallil ijtihad, kekeliruan-kekeliruan yang masih dalam ranah ijtihad, maka la yubadda' wa la yudallal, orangnya tidak boleh disesatkan dan tidak boleh dibid'ahkan. Nah, sedangkan nanti kita akan pelajari kekeliruannya jamaah tabligh itu fima la yasuhul khilaf, kekeliruan-kekeliruan yang tidak diperkenankan, tidak ditolerir ada khilaf di situ. Nanti akan kita bawakan dari referensi lain tentang ini. Baik, kita lanjut ke jawaban dari Syekh. Kata Syekh, jama'atut tabligh kataba anhum man dhahabu ma'ahum wa darasuhum wa katabu anhumul katsir wa syakhasul akhta' allati 'indahum. Tentang jamaah tabligh itu sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menulis tentang kekeliruan-kekeliruan jamaah tabligh ini. Dan yang menulis tentang kekeliruan jamaah tabligh bukan orang-orang yang di luar jamaah tabligh, bukan. Tapi adalah orang-orang yang memang pernah berkecimpung bersama jamaah tabligh, yang menjadi saksi betapa bobroknya, betapa menyimpangnya jamaah tabligh ini. Wa syahida syahidun min ahliha. Itu persaksian yang lebih kuat karena persaksian dari orang dalam. Orang-orang yang pernah khuruj bersama mereka, orang-orang yang pernah berkumpul, bergaul bersama mereka, banyak. Mereka semua menyingkap, membongkar penyimpangan-penyimpangan jamaah tabligh. Fa'alaikum an taqra'u ma kutiba anhum liyatabayyan lakumul hukmu fi hadha. Maka wajib bagi Anda, wajib bagi kalian untuk membaca kitab-kitab tersebut agar nampak bagaimana kesesatan-kesesatan mereka. Kalau nggak salah, Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib pernah membahas satu tema khusus di sini tentang kesesatan jamaah tabligh. Ya. Nah situ ansakum syaitan sahih walala. Man yadkurli al-akhta' inda jama'ati tabligh. Sudah Ustadz sampai bawa kitabnya itu, nggak salah itu. Berat-berat bawa kitab antum lupakan gimana? Saya sebutkan ya, 3 sajalah. Apa penyimpangan yang paling utama, yang paling besar dari jamaah tabligh? Berapa bulan yang lalu itu? Coba antum cek di YouTube. Apa sudah tahunan dah? Hah?
Kayaknya enggak kok, sudah di ruangan ini kok. Iya. Ini ruangan ini juga enggak lama-lama banget. Anak ingat itu Ustadz bawa kitab-kitab tentang jamaah tabligh. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasir Al-Uraini. Demikian juga kitab yang diberikan kata pengantar oleh Syekh Saleh bin Fauzan, yaitu Kashfus Sitar. Kitabnya kecil. Ada Al-Qaulul Baligh. Itu dibawa semua sama Ustadz itu waktu itu. Hai jamaah. Naam. Di antara kesesatan jamaah tabligh yang terbesar adalah mereka beramal hanya dengan bermodalkan hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Terus apa lagi? La yahtamuna bida'watit tauhid. Tidak memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Kemudian juga la yarawna ingkarul munkar. Mereka tidak memandang dakwah itu mengingkari kemungkaran. Enggak boleh mengingkari kemungkaran itu. Ya, karena mengingkari kemungkaran itu bisa membuat mad'u, orang yang didakwai, jadi lari. Maka enggak usah mengingkari kemungkaran, cukup al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, enggak usah. Ya, mereka jatuh dalam kesyirikan. Mereka sukanya dengan kisah-kisah yang khurafat, kisah-kisah yang khayal, berdakwah tanpa ilmu, banyak. Nanti insya Allah kita akan bawakan dari tulisan yang lain. Secara umum sudah diperinci kesesatan-kesesatan jamaah tabligh oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib waktu di sini. Jadi ana harap antum murojaah kembali. Emang bisa murojaah kembali, lihat videonya gitu? Nggak bisa ya? Ya apa yang antum catat lah dari kajian beliau. Ya kalau antum nyatat insya Allah ada. Maka ana tidak mengulang kembali poin-poin yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah dari referensi-referensi yang sudah beliau bawakan, tidak ana ulangi lagi. Termasuk diantaranya apa yang ada di footnote itu. Itu referensi-referensi yang sudah dibacakan, dijelaskan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib waktu kajian waktu itu. Namun, insya Allah anak akan bawakan referensi lain yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib dulu itu. Yaitu anak bawakan referensi dari apa yang disampaikan di muhadharahnya Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Royis yang berjudul Hiwar Ma'at Tablighi. Ya, Hiwar Ma'at Tablighi. Dan ini sudah ditafrigh, sudah ditranskrip menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku ceramah beliau ini, Hiwar Ma'at Tablighi. Di sini beliau memberikan dua muqaddimah terlebih dahulu. Nah, ini kita ringkaskan saja. Di muqaddimah yang pertama, beliau mengajak kepada setiap muslim, apalagi seorang da'i ilallah, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar hendaklah semua yang dia amalkan itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, termasuk diantaranya adalah dakwah yang dia lakukan. Ya, dakwah yang dia jalankan hendaklah senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan perkara-perkara duniawi. Ya, itu kesimpulan yang disampaikan di muqaddimah yang pertama. Kemudian di muqaddimah yang kedua, beliau menekankan tentang mizan kulli dakwah. Timbangan atau barometer kita dalam menimbang pergerakan-pergerakan dakwah yang ada, itu adalah dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para as-salaf. Ini adalah barometer ahlus sunnah dalam menimbang semua dakwah-dakwah yang ada. Tidak seperti Ikhwanul Muslimin yang pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana tokoh mereka Hasan al-Banna
mereka itu timbangannya adalah menurut organisasi mereka. Famauqifuna, kata Hasan Al-Banna, famauqifuna minad da'awat an-nazinaha bimizat an-nazinaha bi ahdafina atau kama qala. Sikap kita terhadap dakwah-dakwah di luar Ikhwanul Muslimin, yaitu kita timbang dakwah mereka dengan dakwatina, dengan dakwah kita, dengan tujuan-tujuan dan agenda-agenda organisasi kita. Fama wafaqana famarhaban. Kalau dakwah-dakwah di luar Ikhwanul Muslimin sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan visi dan misi kita, maka welcome, kita terima. Fama khalafana fanahnu bura'a'u minhu. Tapi apa yang berbeda dengan kita, menyelisihi dakwah kita, maka kita berlepas diri darinya. Jadi mizannya, timbangannya apa tadi? Organisasi. Tapi kalau ahlu sunnah tidak, kita menimbang dakwah-dakwah yang ada dengan kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil-dalil yang umum, ya, seperti dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, dan seterusnya. Maka dengan timbangan itulah kita menimbang semua pergerakan-pergerakan dakwah, termasuk nanti ketika kita menimbang model dakwahnya Jamaat Tabligh. Ya, kita mengkritisi Jamaat Tabligh, kita memvonis Jamaat Tabligh itu adalah dakwah yang sesat, dakwah yang menyimpang, dengan timbangan apa? Timbangan yang syar'i. Bukan timbangan hawa nafsu, bukan timbangan enggak sesuai dengan organisasi kita, enggak sesuai dengan visi dan misi kita, tidak. Tapi ketika kita mengatakan bahwa kelompok ini menyimpang, firqah ini sesat, ya fulan ini menyimpang, fulan ini sesat, itu semua timbangannya adalah timbangan yang syar'i. Dan ini yang ditekankan oleh beliau di muqaddimah yang kedua. Kemudian beliau menambahkan beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan dakwah. Di antaranya kata beliau, husnun niyah la yadullu ala husnit tariqah. Niat yang baik itu tidak menunjukkan jalannya pasti benar, caranya pasti benar. Ya, niat yang baik itu bukan dalil bahwa jalan yang dia tempuh itu juga pasti benar, belum tentu. Ini penting untuk kita pahami, karena orang-orang banyak tertipu dengan Jamaat Tabligh karena dianggap mereka itu punya tujuan yang baik. Mereka punya maksud yang baik. Kok kalian sesat-sesatin sih? Jahat banget sih kalian ini. Ini orang baik niatnya untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Iya kan? Untuk mengajak mereka sholat. Ini Jamaah Tabligh ini. Lihat orang-orang yang di luar itu. Anak pang, gelandangan, atau apa lagi. Mereka didatangi. Kemudian diajak untuk sholat. Niat mereka adalah untuk mengenalkan mereka, mengajak mereka kepada Islam. Mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Kok kalian sesat-sesatin sih? Kan niat mereka baik. Paham maksudnya ya? Jadi timbangan orang-orang awam, niat yang baik itu berarti caranya pasti benar. Tapi bagi ahli sunnah tidak. Modal niat saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia di atas kebenaran. Ya, modal niat saja tidak cukup untuk membuktikan dia di atas kebenaran. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa niat yang baik itu tidak menunjukkan jalannya pasti baik, adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
di mana Abdullah bin Mas'ud, kisahnya masyhur, insyaallah antum sudah pernah mendengar kisah ini, mendatangi sekelompok orang yang sedang zikir berjamaah di masjid. Kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, yang kunyahnya Abu Abdurrahman, tidaklah apa yang kita lakukan ini kecuali niat kami adalah untuk mendapatkan kebaikan. Niat kami baik, khair. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam mim muridin lil khair falan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, namun ternyata dia nggak kesampaian, tidak mendapatkan kebaikan yang dia inginkan itu. Karena apa yang salah? Apanya yang salah? Caranya. Nah, di sini diberikan permisalan oleh beliau dari sisi logika. Seorang niat ingin pergi ke, ini kalau di Saudi dia pergi ke Madinah. Kita kasih contohnya di Indonesia saja. Antum ingin pergi ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta. Niatnya antum ingin pergi ke Jakarta. Tapi ternyata antum lewat jembatan Suramadu. Nyambung nggak? Tutup, nyampe nggak ke Jakarta? Nggak bakal nyampe. Ya, nggak bakal nyampe karena jalannya salah. Kok malah ke timur kau? Kalau ke Jakarta dari Surabaya ke arah mana? Ke arah barat. Loh, tapi saya niatnya ke Jakarta. Iya, nggak bakal tutup, wis dah. Nggak bakal nyampe kau ke Jakarta itu kalau lewat jembatan Suramadu itu. Ya. Tapi ini permisalan dari beliau secara logis. Kemudian yang berikutnya, kaidah berikutnya, husulun natijah la yadullu ala salahir rajul. Husulun natijah la yadullu ala salahir rajul wala ala salahid da'wah. Kesuksesan dalam meraih apa yang diinginkan itu belum tentu cara yang digunakan pasti benar. Artinya kesuksesan tidak serta-merta menjadikan caranya pasti, keberhasilan tidak serta-merta menjadikan caranya pasti benar. Ini perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita pahami kaidah ini, karena banyak orang-orang yang tertipu. Jamaah tabligh ini dianggap benar karena dakwahnya sukses mengajak orang. Sukses membuat orang berhenti maksiat. Sukses membuat orang tobat. Sukses membuat orang kembali kepada Allah, datang ke masjid. Itu kan jamaah tabligh. Berarti apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh ini benar karena terbukti sukses. Ini pola pikirnya orang-orang awam. Tadi dia nggak pakai timbangan yang apa? Timbangan yang syar'i. Ya, tidak menggunakan timbangan yang syar'i. Diriwayatkan dalam Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yu'ayyidu aw la yansuru hadzal din birrajuli al-fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini meskipun dengan orang yang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat. Melalui orang yang fasik ini, orang yang ahli maksiat ini, Allah menolong agama ini. Bisa? Bisa. Tapi apakah menunjukkan kemudian maksiatnya ini jadi halal? Hah? Tidak. Contoh misalnya, di antara dakwahnya jamaah tabligh adalah berdakwah lewat musik. Seperti yang dilakukan sama tokohnya yang di Indonesia ini, mantan rocker, tobat kemudian jadi dai, jadi ustadz. Salah satu dakwahnya adalah lewat musik, nyanyi dia, nyanyi religi. Dan parahnya, ini tokoh jamaah tabligh ini
pernah diundang ngisi di salah satu pondok yang katanya pondok Salafi di Malang sana, di Malang atau di Batu. Ada yang orang Malang di sini? Berapa orang yang orang Malang di sini? Antum. Iya. Ngisi di depan santri-santrinya, ini santri akhwat, ini ada santri ikhwan, ya, ini sang dai bersama mudirnya ini duduk berdua sambil genjreng gitar. Ini di pondok loh itu, di pondok pesantren, pondok tahfidz Quran. Baik. Ini kalau mau pengen tahu nama pondoknya nanti habis kajian temu ya. Tak kasih tahu sak bukti-buktinya juga. Baik. Nah, di antara dakwah mereka adalah dengan musik. Baik, musik ini ternyata bagi sebagian orang adalah alat atau media, sarana dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ditanya, kau kok bisa tobat dari maksiat? Kau kan dulu bermaksiat kepada Allah, hidupmu bergelimang dengan dosa. Kau dulu jauh dari agama, kok bisa berubah seperti ini? Iya, saya tobat dari itu semua setelah mendengarkan musiknya fulan ini. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Namanya hidayah bisa masuk dari manapun. Ini tadi hadisnya, innallaha la yansuru aw la yu'ayyidu hadzal din birrajuli al-fajir. Allah bisa menolong agama ini meskipun dengan orang yang ahli maksiat. Kayak tadi, seorang mendapatkan hidayah dari ahli maksiat, yaitu pemusik-pemusik religi. Bisa. Antum misalnya, ada seseorang misalnya, jangan antum, ada seseorang misalnya dia ahli maksiat. Dia mendapatkan hidayah dari seseorang yang ahli maksiat tapi tertimpa musibah. Ini maling, ngelihat maling digebukin sama warga, tobat dia. Ngelihat maling digebukin sama warga, tobat dia. Berarti maling yang digebukin warga ini adalah sebab hidayah, sebab hidayahnya dia kan? Iya. Tapi apakah ketika ditanya, kok bisa tobat? Iya. Karena saya ngelihat ada maling digebukin, makanya saya tobat. Kalau kau pengen tobat, kau cari maling yang digebukin dulu. Apa kayak gitu? Nah, enggak. Bisa dijadikan sarana untuk mencari hidayah. Sama seperti tadi, orang yang berhenti maksiat gara-gara dengerin musik, dia nggak bisa kemudian menjadikan musik sebagai sarana mencari hidayah. Kalau kau pengen dapat hidayah seperti saya, kau dengerin musik ini. Coba dengerin saja, nanti kau dapat hidayah seperti aku. Bisa kayak gitu? Nggak bisa. Ya, hidayah bisa masuk dari pintu mana saja. Tapi mencari hidayah harus dari cara-cara yang benar. Ya, harus dari cara-cara yang benar. Sebagaimana kebenaran itu bisa diterima dari siapapun. Tapi mencari kebenaran harus dari orang-orang yang membawa kebenaran yang hakiki. Ya kan, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Antum lagi lewat di tempat tumpukan sampah. Ya, lagi lewat tempat tumpukan sampah. Kemudian di situ antum menemukan apa misalnya? Menemukan emas di tempat tumpukan sampah itu. Baik, apakah antum ambil emas itu? Padahal di tempat sampah loh itu. Ya, diambil. Ya, meskipun jangan diambil, diumumkan dulu. Ya. Tapi diamankan dulu lah. Ya. Baik, apakah gara-gara antum nemu emas di tempat sampah, kemudian antum menganggap cari emas itu eker-eker sampah? Ya, karena saya pernah menemukan emas di sini, Ustadz. Eker-eker sampah, gitu? Tidak. Kalau mau cari emas di mana? Tambang atau di toko emas. Ya, itu baru tempatnya emas. Sampah bukan tempatnya emas, cuman kebetulan ada emas di situ. Paham jemaah permisalan ini? Baik. Maka seorang sukses itu belum tentu caranya benar. Ya, orang sukses mendapatkan apa yang dia inginkan
itu tidak menunjukkan jalan yang ditempuh itu benar. Di sini permisalan yang dibawakan sama Syekh, inna sariq idza saraqa hasala ma yurid. Lakin hadza la yadullu ala sihhati tariqatihi. Ada seorang, dia itu pengen punya harta, punya harta yang banyak. Jalan yang ditempuh sama dia, caranya adalah dengan mencuri. Ketika dia mencuri, dia sukses mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu mendapatkan harta. Baik, keberhasilan dia dalam mendapatkan apa yang dia inginkan, apakah menunjukkan caranya benar? Tidak. Seorang ingin memiliki anak, dia nggak mau kawin, naudzubillah dia berzina. Dengan berzina itu dia memiliki keturunan, dia memiliki anak dari hasil zinanya itu. Berhasil dia, sukses dia menggapai apa yang dia inginkan. Apakah lantas kesuksesan dia menunjukkan caranya jadi benar? Tidak. Maka demikian pula jamaah tabligh. Kalaupun mereka mengatakan dakwahnya jamaah tabligh ini sukses, bisa membuat orang berhenti maksiat, bisa membuat orang bertobat, tetap tidak menunjukkan bahwa mereka di atas kebenaran. Demikian juga ahlu sunnah, sama seperti ahlu sunnah kebalikannya. Meskipun katakanlah ahlu sunnah ini dakwahnya yang ikut cuman segelintir orang, ya, hanya minoritas yang ikut, itu juga tidak menunjukkan bahwasanya dia di atas kesesatan. Ini sudah pernah sering kita singgung. Tidak ada timbangan kebenaran itu dilihat dari kathratul atba', dari banyaknya pengikut, itu nggak ada. Kebenaran diukur dari muwafaqatu alkitab was sunnah ala fahmi salaf. Kebenaran diukur dari kesesuaiannya dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salaf. Nah, ini kurang lebih sama. Kathratul adba' la yadullu ala sihhati dakwah. Banyaknya pengikut, followers, itu tidak menunjukkan berarti dakwahnya pasti benar. Nah, ini sering kita sampaikan supaya orang nggak tertipu. Ya, supaya orang tidak tertipu. Kelompok-kelompok ahlul bid'ah, mereka itu dianggap benar konsepnya, dianggap benar jalan beragamanya, hanya gara-gara followersnya banyak. Seorang ustadz, seorang da'i itu dianggap di atas kebenaran karena memiliki followers yang banyak, memiliki pengikut yang banyak. Ini bukan dalil, itu bukan bukti kalau dia di atas kebenaran. Dan kemudian mukaddimah berikutnya yang disampaikan oleh Syekh, tidak ada jalan atau tidak ada dakwah yang lebih baik daripada dakwah yang dijalankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada metode dakwah yang lebih baik daripada apa yang telah diajarkan atau dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak, menyeru manusia kepada Allah. Berarti dakwahnya Nabi itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu tauhid. Beda nanti dengan dakwahnya jamaah tabligh. Mereka tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Ini menyelisihi metode dakwahnya Nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Tauhid yang diseru. Ala basiratin. Kata Abdullah bin Abbas, ay ala ilmin. Di atas ilmu aku berdakwah itu. Ini juga bantahan kepada jamaah tabligh. Karena jamaah tabligh berdakwah tidak dengan ilmu. Baru tobat dari maksiat langsung khuruj. Baru tobat dari artis,
penyanyi, ya, baru tobat dari pezina, baru tobat masih seger-seger, langsung diajak khuruj, berdakwah. Ini menyelisihi metode dakwahnya Nabi. Kalau mereka mengatakan, oh iya itu zaman Nabi, masyarakatnya beda dengan masyarakat zaman sekarang. Tidak. Syariatnya Nabi salihun likulli zamanin wa makan. Apa yang disyariatkan Nabi SAW itu pasti baik di semua tempat dan di semua waktu. Jangan dibeda-bedakan. Ya, tidak dibeda-bedakan. Oke, maka dengan demikian dakwah para nabi, dakwah Nabi Muhammad SAW itulah dakwah yang terbaik, dan dakwahnya Nabi adalah memprioritaskan dakwah pada tauhid. Meskipun tidak mengesampingkan perkara-perkara yang lain. Ya, tidak mengesampingkan masalah-masalah yang lain, namun tetap porosnya, intinya itu adalah tauhid. Karena itulah dakwahnya Nabi SAW. Bahkan di sini beliau membawakan riwayat di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan tentang bagaimana perhatian Nabi terhadap dakwah tauhid. Sampai ketika Nabi tatkala sakit keras, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi masih sempat-sempatnya berdakwah kepada tauhid. Nabi masih sempat-sempatnya memperingatkan sahabat dari kesyirikan. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang dari hal itu. Ini diucapkan kepada para sahabat yang sudah lama ngaji sama Nabi SAW. Kira-kira tauhid mereka matang nggak sahabat ini? Matang, tapi tetap digembleng sama tauhid. Nggak kayak ada seorang dai yang mengatakan bahwasanya dakwah tauhid ini nggak perlu diulang-ulang. Kalau kita terus mengulang-ulang tauhid, maka sama saja kita menyamakan jamaah kita dengan Yahudi dan Nasrani. Karena Mu'ad bin Jabal ketika memprioritaskan dakwah tauhid, maka iya, sebab yang didakwai sama Mu'ad bin Jabal siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ya, ini ya orang-orang yang menyimpang, karena ciri khas dakwah salafiyah senantiasa menitik beratkan kepada tauhid, sebagaimana itulah dakwahnya Nabi SAW. Dan di antara metode dakwahnya Nabi adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu metode dakwahnya Nabi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah juga mengisyaratkan tentang amar ma'ruf nahi munkar seperti wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman memerintahkan anaknya untuk beramar ma'ruf plus nahi munkar. Itu dakwah. Dan sema'ruf-ma'rufnya yang ma'ruf, ya apa sih? Perkara yang paling ma'ruf adalah tauhid. Dan perkara yang paling munkar apa? Syirik. Kemudian bidah dan maksiat. Ya, tapi ternyata dakwahnya jamaah tabligh tidak pakai nahi mungkar, hanya sebatas amar ma'ruf saja. Ini sudah menyimpang dari dakwahnya Nabi SAW. Kemudian juga tentang metode wasail dakwah, sarana-sarana dalam berdakwah. Ini sudah pernah kita singgung, tapi wallahu a'lam kalau liburan telah melupakan antum.
Kalau liburan menjadikan antum lupa, wallahu a'lam. Ini juga pernah kita singgung tentang sarana dakwah. Jamaah tabligh mereka menggunakan sarana-sarana dakwah yang haram, seperti lewat musik, nasyid-nasyid, atau dengan menggunakan apa istilahnya, film, film-film religi gitu loh. Ya, itu kan wasilah, sarana untuk berdakwah juga. Maka pertanyaannya, sarana dakwah ini, coba fokus ya, Ma, perhatikan. Sarana dakwah tauqifiyah atau tidak? Sarana dakwah itu tauqifi artinya harus berhenti pada dalil. Kalau sarana itu ada dalilnya kita lakukan, kalau sarananya itu nggak ada dalilnya kita tidak melakukannya. Dalam dakwah maksudnya. Tauqifi atau ghairu tauqifi? Maka dilihat terlebih dahulu. Ada tafsil, ada penjelasannya, perinciannya. Siapa yang bisa menjelaskan perinciannya? Ada dua. Syarat kita boleh menggunakan sarana dakwah tersebut ada dua. Kalau nggak ada dua syarat ini, berarti itu sarana dakwah yang bid'ah. Yang pertama, in kanal muqtadi mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yamna'uhul mani'. Kalau motivasinya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada yang menghalangi Nabi untuk pakai sarana itu, maka apabila dilakukan oleh orang setelahnya, apa hukumnya? Antum nggak fokus. Makanya tadi konsentrasi. Motivasinya, dorongannya ada di zaman Nabi. Nabi punya motivasi itu. Dan juga tidak ada yang mencegah Nabi untuk pakai sarana dakwah itu. Tapi ternyata nggak dipakai sama Nabi. Aneh kan? Nabi punya motivasi dan nggak ada yang menghalangi Nabi, tapi nggak dipakai sama Nabi. Lah kalau dipakai sama orang setelahnya, jatuhnya apa? Bid'ah. Ya, tapi kalau tidak ada dua syarat ini, salah satu dari dua syarat ini, maka tidak bid'ah. Contohnya tadi dengan musik. Orang-orang yang berdakwah lewat musik, nasyid, atau lewat sinetron tadi, motivasi mereka adalah lihidayatin nas, supaya orang-orang dapat hidayah, supaya orang-orang mengenal Islam, mau datang ke masjid, ya, mau bertobat, meninggalkan maksiatnya. Itu motivasinya. Nabi punya nggak motivasi seperti itu? Punya. Nabi itu orang yang paling semangat memberikan hidayah kepada manusia. Terus yang kedua, apa yang menghalangi Nabi untuk pakai alat musik? Apa alat musik belum ada? Sudah ada. Alat musik sudah ada. Tidak ada yang melarang Nabi, menghalangi Nabi untuk pakai alat musik. Nggak ada. Kalau Nabi mau, bisa Nabi pakai alat musik. Bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan sama Nabi? Karena memang itu bukan sarana dakwah. Maka apabila dilakukan oleh orang setelahnya, jatuhnya bid'ah. Meskipun mendapatkan hasil. Awas, ini kembali ke tadi. Meskipun mendapatkan hasil. Karena ahlu sunnah yang dilihat prosesnya, jangan hasilnya. Yang dilihat prosesnya, bukan hasilnya. Hasil itu tidak menunjukkan prosesnya pasti benar. Anak mau tanya sama antum. Ada dua orang, sama-sama naik motor dari Surabaya ke Jakarta, naik sepeda motor. Orang yang pertama, dia naik motor dengan taat rambu lalu lintas, helmnya dipakai, ya, kemudian rambu-rambu ditaati, lampu merah berhenti, ya, kemudian sepeda motornya dicek semua sama dia, lampunya nyala, spionnya ada,
ya remnya berfungsi dan seterusnya. Tapi ternyata belum sampai Jakarta, kecelakaan dia. Kecelakaan, nggak nyampe Jakarta dia, nyampenya ke rumah sakit. Temannya dia, orang kedua, sama berangkat ke Jakarta juga. Tapi dia nggak taat rambu lalu lintas, nggak pakai helm. Ya, sepeda motornya nggak dicek sama dia, spionnya nggak ada, lampunya mati, lampu sen ratingnya nggak ada. Oh iya, bayang remnya nggak ada juga, blong. Bayangkan. Wah, lawan arus pisan. Surabaya sampai Jakarta lawan arus. Bayangkan. Tapi tutup jamaah. Sampai dia ke Jakarta, video call sama yang sakit itu. Sampai Jakarta dia, sukses dia sampai tujuannya. Taib. Dari dua orang ini, cara siapa yang benar? Tapi kecelakaan dia. Kok antum benarkan? Yang antum benarkan apa ya? Proses. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai Jakarta ini tetap kita katakan caramu salah. Meskipun kau sampai ke Jakarta sukses sampai ke sana, caramu salah. Gak kena ditiru, gak bisa ditiru caramu itu. Paham tuh jamaah? Ya. Kita singkat saja ke pembahasan berikutnya tentang muassis Jama'atit Tabligh dan juga tentang kitab inti mereka, yaitu Tablighi Nisab. Itu kitab pegangannya Jama'at Tabligh, Tablighi Nisab. Jama'at Tabligh itu didirikan oleh Muhammad Ilyas ibn Muhammad ibn Ismail Al-Kandahlawi, seorang Hanafi secara madhab, tapi Asy'ari dan Maturidi secara akidah. Ya, secara madhab fikih dia penganut madhab Hanafi, tapi secara akidah dia Asy'ari dan Maturidi. As-Sufi Thariqatan. Nah, sedangkan tarekatnya, jalannya itu adalah Sufi. Ini juga diisyaratkan oleh di kitab Al-Ajwibatul Mufidah. Antum lihat di halaman 33 di Al-Ajwibatul Mufidah. Di footnote, ya di footnote itu juga dijelaskan. Wa qala aidan aqidatuha ay at-tabligh ahnafun fil madhabil fiqhi. Jama'at Tabligh itu Hanafi dalam fikihnya, Asy'ariyatun Maturidiyatun fil aqidah, dalam akidah menganut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian dalam tarekatnya Jisyatiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, terus apa ini? Suharwiyah, bukan Suharwiyah. Apa ini bacanya ini? Sahrawardiyah. Ini nama tarekat-tarekat apa? Nama tarekat-tarekatnya Sufi. Yang paling familiar cuma satu, Naqsyabandiyah. Ini lain-lain ini opo, tidak paham. Intinya mereka ya semua adalah tarekat-tarekat Sufi yang menyimpang. Itu Jama'at Tabligh. Jadi Jama'at Tabligh ini adalah Sufi. Meskipun kalau lihat dohirnya itu, wah, jenggotan juga Ustadz. Celananya juga apa? Nggak isbal juga, iya. Dohirnya seperti itu. Makanya jangan ngelihat dari penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan, tapi lihat hakikatnya. Saya kembali ke kitab Hiwar Ma'at Tablighi. Beliau menyebutkan di sini tentang profil Muhammad Ilyas Kandahlawi, di mana dia adalah seorang Sufi. Nah, ini ada yang menarik di sini. Muhammad Ilyas ini pendirinya Jama'at Tabligh. Kata beliau, huwa muassisu hadhil jama'ah yajlis fil khalwah inda qabri Syekh Nuri Muhammad
Al-Baidani. Kerjaannya itu suka duduk-duduk di kuburannya Syekh Nur Muhammad Al-Baidani. Duduk-duduk di kuburan, majlas di kuburan. Ya, ini kuburiun, memang pendirinya itu kuburiun, seorang kuburiun, pengagung kuburan. Nah, kata beliau, inilah kondisi dari Muhammad Ilyas Kandahlawi, pendirinya Jamaah Tabligh. Lah kalau kondisinya pemimpinnya, pendirinya saja seperti ini kengeriannya, mengerikannya, maka bagaimana lagi dengan pengikut-pengikutnya? Ya, bagaimana pengikut-pengikutnya? Kemudian berkaitan dengan kitab yang tadi kita sebutkan, Tablighi Nisab. Di antara kesesatan yang ada dalam kitab Tablighi Nisab, ini juga disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib ya, tapi apa kita singkat saja. Di antara kesesatan yang ada di dalamnya, al-hathu 'ala safar ilal Madinatin Nabawiyah bi qasdi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hajj. Ada anjuran dalam kitab Tablighi Nisab, kitab pegangannya Jamaah Tabligh, agar kaum muslimin melakukan safar, wisata religi ke kota Madinah dengan tujuan menziarahi kubur Nabi SAW setelah mereka selesai melaksanakan haji. Nah, ini tadi di antara kesesatan Jamaah Tabligh, suka berpegang dengan hadis-hadis palsu, bersandar pada hadis-hadis palsu. Ada hadis yang mengatakan man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji tapi dia tidak mengunjungiku, maka dia telah kurang adab kepadaku, istilahnya. Ya, dia telah kurang ajar kepadaku. Maka hadis ini tidak ada dasarnya, alias maudhu'. Tapi dijadikan pegangan sama Jamaah Tabligh. Ya. Padahal namanya ibadah haji, ada nggak prosesi salah satu ibadah haji itu di Madinah? Hah? Ada nggak prosesi ibadah haji di kota Madinah? Nggak ada. Semua prosesi ibadah haji ada di Mekah. Nggak ada di kota Madinah. Ya, cuman memang kadang sebagian orang selesai haji ke Madinah, ya hanya sebatas mengunjungi Madinah, tapi sudah tidak dimasukkan dalam rangkaian ibadah apa? Ibadah haji, enggak. Dan bahkan berangkat ke Madinah dengan tujuan untuk menziarahi kubur Nabi SAW itu bid'ah di dalam agama. Awas, jangan dipotong. Ya, ke Madinah dengan tujuan utama adalah kubur Nabi SAW, itu termasuk di antara larangan Nabi untuk safar kecuali ketiga masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa masjidi hada wal masjid Al-Aqsa. Tidak ada kubur Nabi SAW. Maka yang sahih adalah ketika antum safar ke Madinah, maka niat antum adalah untuk mengunjungi apanya? Masjid. Untuk mengunjungi masjid. Baru kemudian niat kedua adalah sekalian untuk ziarah ke makam Nabi SAW. Bukan tujuan utamanya langsung kuburan, enggak. Paham di sini jamaah? Ya. Kemudian yang kedua, al-hathu ala tawajjuh li qabrin Nabi SAW bid-du'a'il ati. Dalam kitab Tablighi Nisab itu diajarkan untuk berdoa langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka syafa'ah. Apa hukumnya ini? Syirik. Karena syafaat milik Allah. La yutlab illallah. Tidak boleh diminta syafaat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi. Kemudian perkara yang ketiga, ini yang lebih konyol juga. Tentang bagaimana ketika kita menziarahi kubur Nabi, di samping Nabi ada siapa di situ? Abu Bakar dan Umar. Bagaimana cara salam kita kepada Abu Bakar dan Umar? Diajarkan dalam kitabnya Jamaah Tabligh itu. Cara menyalami Abu Bakar dan Umar. Yaitu mengucapkan, jangan dipraktekkan. Ya, ini salah, keliru. Yaitu mengucapkan,
ji'na kama natawassalu bikuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isfa'lana wa lana rabbana. Wahai Abu Bakar dan Umar, kami mendatangi kalian berdua untuk bertawasul kepadamu. Jadi bertawasul kepada Abu Bakar dan Umar, ya, engkau sampaikan kepada Rasul agar Rasul menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Angel iki. Lewat Abu Bakar, Umar, nanti kepada Rasul, nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah gampang. Ud'uni astajib lakum. Doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih konyol lagi, yaitu dalam kitab Tablighi Nisab disebutkan kisah yang konyol luar biasa. Bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhraja yadahu min qabrihi liyatamakkan Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai fil qarni sadis al-hijri min takbiliha ala mar'a min tis'ina alfi muslim. Dalam kitab Tablighi Nisab ada sebuah kisah Nabi itu pernah mengeluarkan tangannya dari kuburan. Bayangkan, Nabi mengeluarkan tangannya dari kuburan supaya bisa menyalami syekhnya jamaah tabligh yang bernama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Belain Nabi mengeluarin tangan dari kuburan supaya bisa salaman sama ini. Sopo ini, kenal juga enggak. Sedangkan sahabat-sahabat yang dicintai sama Nabi, Abu Bakar, Umar, istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedih dengan kepergian Nabi, nggak sampai segitunya Nabi ngeluarin tangan. Ada orang majhul namanya Syekh Ahmad Rifai datang ke kuburan Nabi, lah kok bela-belain Nabi ngeluarin tangannya buat apa? Siapa Anda ini? Ini secara akal aja sudah apa? Iya, sama Aisyah Nabi nggak pernah ngeluarin tangannya. Hah? Dan itu ditiru. Ada seorang dai sufi juga yang pernah menceritakan bahwa ketika ulun ke makam Nabi, maka makam Nabi bergetar. Ya, ada itu gitu. Maka makam Nabi bergetar. Kemudian keluarlah baginda Nabi. Ini bukan tangannya tok, semua keluar Nabinya. Ya, ini orang-orang sufi itu paling pinter kalau ngarang-ngarang gitu itu. Ya, lucu-lucu kadang. Dan banyak yang percaya itu, herannya itu. Ini kondisi masyarakat plus 62 ini. Ya. Percaya sama gitu-gitu. Dongeng-dongeng yang sufi-sufi ini. Ada seorang wali. Ya, ada seorang wali. Wali ini tapi dia itu suka minum khamr. Ada wali suka minum khamr. Ketika dia ditegur sama salah satu orang, kenapa kau minum khamr? Orang ini nggak tahu kalau dia wali. Ternyata setelah dibuka mulutnya, ternyata dia melihat Ka'bah di dalamnya. Iya. Ana dengar cerita itu geleng-geleng. Dan Ana baca komen-komennya itu, subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, demikianlah wali-wali Allah. Gitu. Anda ngenes juga. Kondisi kaum muslimin di plus 62 itu. Itu kualitasnya gitu. Maka kok bisa ada dai-dai yang sudah mulai menyepelekan dakwah tauhid. Kondisi kaum musliminnya model-model kayak gitu, malah gembosi dakwah tauhid. Digembosi dakwah tauhid ini, jangan tauhid terus. Sedangkan kondisi kaum muslimin butuh terhadap dakwah tauhid. Kualitas mereka seperti itu, kok masih digembosi dakwah tauhid ini? Na'udzubillah. Ya. Kurang berapa menit? Sampai selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Tapi ini semua saya rasa sudah terwakili. Mungkin terwakili, sudah banyak, lebih banyak disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib. Ya, Roji'u, dimurojaah kembali pelajaran beliau tentang kesesatan jamaah tabligh.
Na'am, wallahu a'lam. Bagaimana akidah Imam Zarnuji, penulis kitab Ta'lim al-Muta'alim? Wallahu a'lam. Ana nggak tahu. Tanya ke Ustaz Abdurrahman Thayyib aja. Dari yang lain, hal min soal? Kalau enggak, ini Ana sampaikan poin-poinnya saja, enggak Ana jelaskan. Antum catat kesesatan-kesesatan jamaah tabligh. Supaya kalau antum ditanya, emang jamaah tabligh sesatnya apa? Ini poin-poinnya. Yang pertama, tadi, jamaah tabligh itu meremehkan dakwah tauhid. Meremehkan dakwah tauhid. Maksudnya tauhid uluhiyah, karena tauhid yang dipegang sama mereka itu hanya tauhid rububiyah saja. Mereka mengartikan la ilaha illallah dengan la qadir alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Nah, ini tauhid apa? Rububiyah. Ya, tapi tauhid uluhiyah, apalagi asma wa sifat, nggak ada pembahasannya di jamaah tabligh. Nggak mementingkan dakwah kepada tauhid dan juga tidak mengingkari kesyirikan. Kemudian yang kedua, anna jama'at tabligh tuda'imut tasawuf. Kelompok jamaah tabligh ini sangat mensupport dakwah tasawuf atau sufi. Karena jamaah tabligh bagian dari mereka. Sebagaimana Ikhwanul Muslimin juga sama. Mensupport tasawuf. Kemudian kesesatan yang ketiga, iqsa'u da'watil haq, yaitu suka menjauhkan manusia dari dakwah yang hak. Ya, suka menjauhkan manusia dari dakwah yang hak. Yang keempat, jama'atut tabligh tukthirut ta'an fil ilmi wal ulama talmihan wa tasrihan. Jamaah tabligh itu sering, ya, hobinya itu mencela ulama, baik secara sindiran ataupun terang-terangan. Contoh, dai yang tadi kita sebutkan mantan rocker itu, dai-nya jamaah tabligh itu, dia pernah mengatakan bukan hanya mencela ulama, tapi bahkan Rasul SAW yang dicela. Kata dia, berdakwah tanpa ilmu itu boleh, nggak apa-apa. Karena Nabi juga berdakwah tanpa ilmu. So, perhatikan. Ini secara makna ya. Ya, secara makna. Kata dia, kalau Nabi Musa itu dapat Taurat dulu, baru kemudian berdakwah. Ya, Tauratnya lengkap dulu, baru kemudian berdakwah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu nggak harus nunggu Al-Quran lengkap dulu. Nabi hanya dapat 1 ayat, 2 ayat, Nabi berdakwah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi, kata dia, berdakwah meskipun beliau belum mendapatkan Al-Quran secara utuh. Berdakwah tanpa ilmu berarti. Naudzubillah. Mereka mengatakan bedanya ulama-ulama salafi dengan jamaah tabligh seperti sumur dan sungai. Kalau ulama-ulama salafi itu, orang kalau mau ngambil air, kan sumur kan, maka orangnya apa dulu? Orangnya datang dulu ke sumur, kemudian nimba sumurnya. Repot. Sedangkan kita jamaah tabligh itu seperti sungai. Orang nggak perlu mendatanginya. Ya, sungainya yang datang kepada orang tersebut. Maka kita jawab, kalau sungai yang kalian maksud, sungai itu adalah diri kalian, wahai jamaah tabligh. Sedangkan kalian punya segudang penyimpangan, kesyirikan, kebid'ahan,
maka sungainya itu adalah got, selokan. Benar mengalir, tapi airnya apa? Kotor, airnya keruh, yaitu kalian itu. Iya, got, selokan, cocok wis. Nggak apa-apa wis, para ulama dibilang sumur nggak apa-apa. Ahlus sunnah dibilang sumur nggak apa-apa. Ya. Ya itu mencela ulama kan itu kan? Ya, karena menganggap ulama itu maunya diem di masjid, ngajarkan ilmu di majelis-majelis, nggak mau keluar jalan ke tempat-tempat pelacuran, ke diskotik gitu, nggak mau. Dakwahnya cuma di masjid saja, nggak mau jemput bola gitu. Ya. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Anna jama'at tabligh mafrakhatun litakfiriyin. Jamaah tabligh itu adalah jembatan menuju takfiri, teroris. Ya, di sini beliau menyebutkan tentang peristiwa Juhaiman. Tahu peristiwa Juhaiman? Ya, tahun di sini beliau 1400 Hijriah. Kalau Masehinya tahun berapa? Hah? 79. Ya. Sudah lahir antum? Belum ya? Ustaz sudah lahir. Belum ya? Peristiwa apa Juhaiman itu? Peristiwa apa Juhaiman? Nggak pernah dengar antum? Jadi Juhaiman ini adalah seseorang yang memimpin pergolakan di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram dikepung sama dia. Ya, anak sendiri nggak tahu, belum lahir juga sih. Ngelihat sejarah. Masjidil Haram dikepung sama dia. Jamaah-jamaah yang lagi tawaf, lagi beribadah di sana, disandra semuanya. Ya, disandra semuanya. Ya, tujuannya untuk menggulingkan kerajaan Arab Saudi ketika itu. Banyak yang tewas, sebutkan sekitar 110-an orang gitu. Tewas di situ. Dan ratusan lebih banyak lagi luka-luka. Ketika anggota-anggotanya Juhaiman ini ditangkap, ternyata mereka ini dulunya adalah mantan jamaah tabligh. Ya, mereka ini dulunya adalah mantan jamaah tabligh. Karena jamaah tabligh hanya mengajarkan kepada kebaikan, tapi orangnya tidak mendapatkan kebaikan itu. Ngajak kepada hidayah, terus habis itu diculno, dilepaskan. Akhirnya mereka tersesat kepada kelompok-kelompok yang lebih parah daripada jamaah tabligh itu. Ya, maka jamaah tabligh itu jalan menuju takfiri, jembatan menuju takfiri. Ada pertanyaan, apakah karma itu ada? Itu karma keyakinan orang-orang Hindu ya. Ya, artinya apa yang kita lakukan itu kita pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini beda ya sama al-jaza min jinsil amal. Beda. Kalau karma itu sawaun bisawa. Konsepnya karma itu kau melakukan perbuatan itu, nanti kau akan persis dibalas seperti itu. Entah itu kebaikan atau keburukan. Adapun al-jaza min jinsil amal itu terkadang nggak persis, terkadang berbeda. Contoh misalnya, orang-orang Yahudi, kenapa mereka dihukum oleh Allah menjadi kera? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu menyerupai kera. Kera itu seperti manusia tapi bukan manusia kan? Ya, seperti manusia tapi bukan manusia. Nah, perbuatannya orang-orang Yahudi juga gitu. Seakan-akan itu taat kepada Allah, padahal itu adalah durhaka kepada Allah. Yaitu mereka ketika diperintahkan untuk tidak bekerja di hari Sabtu, mereka memasang jala di hari Jumat dan mengambilnya di hari Ahad. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti hitan idh ya'duna apa? Yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Ya, dalam surat Al-A'raf. Idh ya'duna hitanuhum fis sabti. Nah, di hari Sabtu mereka
yaitu meletakkan jala, ya meletakkan jala ikan tersebut, kemudian diambilnya di hari Ahad. Seakan-akan mereka taat kepada Allah. Enggak, kami hari Sabtu enggak bekerja kok memang. Tapi padahal itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti monyet tadi. Ini konsep al-jaza min jinsil amal. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Apakah surga ini setara dengan perbuatan mereka, amal soleh mereka? Tidak. Ya, tidak setara dengan amal soleh mereka. Nah, dan terkadang diampuni sama Allah. Orang berbuat maksiat, berbuat kezaliman kepada orang lain. Ketika dia bertobat kepada Allah, maka ya sudah, Allah tidak akan memberikan azab kepada dia, baik di dunia ataupun di akhirat, karena dia sudah diampuni. Tapi kalau karma, enggak. Pasti kau akan mendapatkan apa yang kau lakukan itu. Nah, ini tidak ada di dalam Islam karma seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup jamaah? Naktafi bihada wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi